Tapi ada yang lebih kuat daripada jin. Siapa itu? Kekasih Allah, yaitu manusia. Disebut namanya kekasih Allah. Tiba-tiba bangunlah orang soleh di depannya Nabi Sulaiman. Apa katanya orang soleh tersebut? Wahai Nabi Sulaiman, biarkan saya yang mindahkan kerajaan Ratu Balqis. Berapa engkau berikan saya waktu, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata orang soleh ini mengatakan? Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip mata engkau. Jelas? Sebelum berkedip mata. Kalau jin ifrit mengatakan itu waktu yang paling cepat, itu rajanya jin. Dia bisa memindahkan sebelum dia bangun, Nabi Sulaiman sudah pindah. Tapi orang saleh mengatakan apa? Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Di Al-Quran dikatakan surah An-Naml, sebelum kau kedipkan mata udah datang dia. Yang dipilih sama Nabi Sulaiman siapa? Jin apa manusia? Manusia yang dipilih. Makanya kita dengar banyak orang-orang soleh zaman dulu, bahkan Imam Nawawi sering kita lihat dia sering di manakib beliau ini sering tawaf di Ka'bah, padahal rumahnya jauh. Banyak cerita-cerita orang dulu, bahkan mungkin yang dikubur di Karangpanas, siapa namanya? Tuan guru siapa? Tretetet. Jelas? Kadang dia di Lombok Timur, kadang dia di Lombok Tengah, kadang tiba-tiba ke sini. Yo, angkot sulit zaman dulu. Jelas? Itu masalah tentang kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar dan begitu agung untuk kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita berniat malam Kamis ini untuk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, tim kami yaitu murid-murid kami sedang ada agenda kebetulan di tempat yang lain, yang mereka ini sedang ada urusan yang sangat-sangat diperlukan, sehingga malam Kamis ini mereka belum bisa kita sama-sama membaca Maulid di tempat ini. Insyaallah malam Kamis yang akan datang, tapi kita tetap akan membaca kajian kita sebagaimana biasa, lanjutan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Semoga semua kita di tempat ini diistiqomahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dan dipanjangkan umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala, aib-aib kita semua ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat. Dan semoga keluarga kita, istri kita, keluarga kita, suami kita dijadikan soleh dan solihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang selanjutnya pembahasan kita masih tentang seputar tentang yaitu niat dan ihdharun niyah, bagaimana mendapatkan niat yang baik dan menghadirkan setiap amalan dengan niat-niat yang selalu niat yang baik. Mari kita dengarkan lanjutan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr berkata bahwa Rasulullah Abdurrahman bin Sakhr, nama asli Abu Hurairah namanya Abdurrahman, ayahnya namanya Sakhrin,
Beliau meninggal umur 78 tahun. Abdurrahman bin Sakhr dikubur di Baqi. Samping Masjid Nabawi itu ada kuburan. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau ini termasuk ahlu suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Beliau punya kebiasaan rajin sholat malam. Rajin sholat malam beliau, istrinya sama pembantunya. Beliau membagi malam itu menjadi 3. Beliau menjadi kepala rumah tangga, bangun duluan. Dibagi malam itu habis isya itu, katakan jam 8 isya itu selesai, sampai bangunnya jam 4 itu dibagi semua, dipotong 3, dipecah 3. Sepertiga pertama diambil oleh Abu Hurairah. Sepertiga kedua diambil oleh istrinya. Sepertiga terakhir diambil oleh pembantunya. Tapi begitu akhir-akhir sebelum subuh, 3-3-nya bangun. Jadi satu malam itu di dalam rumahnya Abdurrahman bin Sakhr isinya sholat terus. Kalau mau tidur Abdurrahman bin Sakhr bangunin istrinya. Istrinya kalau mau tidur bangunin pembantunya. Isinya selalu tentang apa? Ibadah sholat. Dan beliau ini tidak akan tidur, Abu Hurairah, setelah sholat. Beliau sholat dulu. Dan beliau tidak akan tidur kecuali beliau beristighfar 12.000 kali. Di tangan ini sebaik-baik memakai zikir itu tangan. Jelas? Sebaik-baik zikir itu pakai apa? Jari, tangan. Tapi kalau kita nggak bisa jumlahnya banyak, nggak kita bisa hitung, ini perlu namanya ada alat. Salah satunya disebut namanya tasbih. Nah, salah satu yang pertama buat alat seperti itu Abdurrahman bin Sakhr. Dia buat uqdah. Uqdah ini yaitu seperti kaitan dibuntal. Dibuntal sampai ada buntalan terasa di tangan. Habis itu dia lompat lagi, dia buntal lagi. Buntalan kedua. Jadi pindahnya itu kerasa. 1, 2, 3. Kayak seperti tasbih. Ada buntalan-buntalan seperti itu. Dan ini kisah dijelaskan dalam kitab Jauharil Lu'lu'iyah. Buntalan itu jumlahnya 1000. Dan beliau tidak akan tidur kecuali 12.000 kali beristighfar. Subhanallah. Coba kita ya, tidak akan tidur kecuali main HP. Sebelum apa? Tidur, cek dulu. Jelas? Habis itu tidur. Bangun tidur yang pertama kita buka apa? HP. Atau kita matikan gring HP kita. Kita niat tahajud. Kita yang setel. Kita yang matikan. Kita yang gak mau bangun. Tapi sebelum tidur niatnya banyak. Kata kita kalau kita udah niat dapat pahala. Niat yang bagaimana itu? Niat yang sidik, niat yang jujur, niat yang sungguh-sungguh. Dan niat orang yang sungguh-sungguh itu apabila bergering HP-nya dia matikan, dia bangun. Tapi dia kalau dia matikan lalu dia tidur kembali, maka niatnya kadzab, niat pembohong. Jelas? Tinggal kita lihat nih, niatnya jujur apa enggak nih? Jelas niatnya kita jujur apa tidak? Jelas? Tapi kalau niat orang sungguh-sungguh, Allah akan kasih. Selalu niat baik, Allah akan kasih kita baik. Jangan pernah niat buruk terhadap seseorang. Nah, itu yang dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhr. Dijulukin Abu Hurairah. Abu asli artinya ayah. Hurairah artinya kucing. Kucing ini banyak bahasa Arabnya. Hirrotun kucing, kittun kucing. Banyak binatang-binatang yang pada zaman Rasul disukai sama sahabat. Salah satunya apa? Kucing. Nah, kucing ini ditaruh di kumeh. Apa kumeh? Nih, di dalam lengan bajunya Abu Hurairah. Jadi lengan bajunya itu besar. Lengan bajunya apa? Besar. Makanya orang kalau menjadi ulama pakaiannya harus longgar. Jadi kalau udah tua itu harus pakaiannya apa? Longgar, jangan ketat-ketat. Oh, saya senang jangkis Pak Ustadz. Jangan, sudah longgar-longgar pakai sudah. Sudah apa? Longgar. Nah, dia taruh di sininya. Dia taruh di apa? Di sini. Bisa masuk kucing. Bisa masuk apa? Kucing. Ditanya sama Rasulullah SAW, apa itu? Oh, kucing ya Rasulullah. Hirah. Maka dijulukin Abu Hurairah. Ayahnya kucing. Nah, kalau Rasul memberikan julukan kepada seseorang itu kemuliaan. Tapi kalau kita yang ngasih seseorang julukan nanti jadi hinaan.
Makanya sahabat senang dikasih julukan seperti itu. Dikenallah, diangkat, yaitu bernama Abu Hurairah, ayahnya kucing. Jelas apa tidak ini? Seperti itu. Mari kita dengarkan. Apa kata Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan rupamu. Tidak melihat tubuh dan rupa. Di dunia ada namanya cantik, ganteng, ada mohon maaf kurang cantik, kurang ganteng di dunia. Di dunia ada namanya putih, ada namanya hitam. Jelas? Di dunia ada yang namanya tinggi, ada namanya pendek. Ada namanya apa lagi? Sehat, ada namanya sakit. Tapi nanti kalau di sorga tidak ada namanya jelek. Semuanya ganteng. Semuanya apa? Cantik. Makanya Allah tidak pernah ngelihat rupa kita. Jadi rupa itu bukan menunjukkan orang itu jadi mulia. Bahkan semakin menjadi tuntutan buat seseorang. Ada orang dikasih muka ganteng, menjadi tuntutan dia bagi dia. Ada orang dikasih kaya raya, semakin banyak tuntutannya. Semakin banyak nikmat yang nempel dalam dirinya, semakin banyak dia dihisap. Jelas apa tidak ini? Jadi kalau kita kurang dikasih sama Allah, kita bersyukur. Kurang saya dihisap sama Allah. Jelas? Nah, jangan sampai di dalam hukum fikih merubah ciptaan Allah. Tidak boleh. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki, atau merubah yang ada di muka kita. Tidak boleh. Yang merubah di dalam muka kita tidak boleh. Bahkan tidak boleh seorang perempuan memotong alisnya. Jelas ibu-ibu? Nah, ada yang sering potong alis apa tidak ini? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak boleh potong apa? Alis. Apa kalau bahasa kita itu? Kuris alis. Ditipisin ujungnya. Tidak boleh. Tidak boleh kuris alis. Baru kita tahu tidak boleh. Jelas, apalagi potong semua. Lalu kita pakai apa namanya begini nih, coret-coret. Sifat alis. Suami yang tahu wajib melarang. Wajib apa? Melarang, memberitahukan kepada apa? Istrinya tersebut, tidak boleh. Biarkan saja, nggak apa-apa. Apa yang ada sudah. Jangan dirubah, jangan dirubah-rubah. Jelas Bapak Ibu? Tidak ada Allah memandang rupa kita ganteng, cantik, tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat semua orang cantik, semua orang ganteng. Tingginya sama, umurnya pun sama. Bahkan ayah sama anaknya sama umurnya. Nanti dia akan ngobrol sama kakeknya nanti. Ini kakek saya dulu seumuran, kita sekarang ini. Habis sekarang kita seumur. Dia ngobrol seumuran kayak sepantaran, umurnya sama. Jelas? Ayah sama anaknya seumuran. Ayah, anak sama kakeknya sepantaran. Anak sama apa di atas kakek itu namanya? Moyangnya. Apa namanya? Buyut. Anak sama apa di atas buyut? Di atasnya itu. Cicit ke bawah, di atas. Balok. Apalah namanya? Iya. Nenek moyang lah. Terus Allah nggak pernah lihat jasad, nggak pernah mau dilihat sama Allah jasad. Tetapi sunnah bagi kita memperhias diri. Maksudnya memperhias diri dalam arti apa? Merawat yang diberikan sama Allah. Kita mau ke masjid pakai wangi-wangian laki-laki. Masuk masjid mandi. Ini ciptaannya Allah, tanda syukur kita kepada Allah. Masuk masjid jangan nggak rapi-rapi. Semua harus apa? Rapi. Jangan begitu kita masuk masjid, takbir imamnya kita sholat, kita juga baca bismillah setelah waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim. Dicium di sampingnya, bau jisamsu nih kata. Bau Marlboro nih. Tidak boleh. Kecium bau rokok itu. Kita dianjurkan masuk masjid sudah gosok gigi, pakai wangi-wangian. Makanya di masjid, apa namanya masjid ini? Al-Amin ada minyak wangi. Mana minyak wanginya? Itu bagus tuh. Kalau bisa taruh di samping, di belakang itu. Taruh apa? Di belakang. Yang penting jangan dibawa pulang. Ada orang punya masjid dia bawa pulang. Makanya dia kurang aja Pak Ustadz botolnya itu. Ada saja dia suka baunya, dia bawa pulang punya masjid. Ingat Bapak Ibu, nyuri di masjid itu lebih besar dosanya ketimbang nyuri di rumah orang. Lebih besar dosanya.
Jangan kita nyuri satu botol terus yang nanya kita cuma satu orang, Pak Tamir aja atau Pak Pengurus. Tidak, satu orang Karang Panas mau tanya kita di akhirat. Kenapa ngambil satu botol dulu? Dia enak. Kenapa engkau ambil banyak? Dan siapa yang nanya dia bukan satu Karang Panas saja, yang tinggal dari awal masjid ini berdiri sampai nanti. Subhanallah. Makanya kalau kita diberikan itu, pakai aja. Habis itu taruh. Jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang. Nah, cepetan yang bawa pulang kemarin tuh kembalikan cepat. Nah, baru tahu kan? Kembalikan dia sekarang, minta maaf. Kalau yang sudah habis satu botol, kembalikan 3 botol, lebihkan dia, sedekah. Nah, kembalikan, ya Allah, saya salah kemarin ngambil punya masjid. Terus, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu. Hati kita dilihat sama Allah. Hati kita, niat kita baik. Kalau niat kita baik, maka bagus ibadah kita. Ketika kita sholat, di dalam kitab dijelaskan ketika orang sholat tuh yang pertama yang dilihat hatinya imamnya. Pertama kali yang dilihat hati apa? Imamnya. Ketika hati imamnya baik, diterima langsung semua sholat orang. Walaupun dia kurang khusyuknya, semuanya langsung diterima sama Allah. Pertama yang dilihat hati siapa? Imam. Tapi kalau hati imamnya rusak, buruk, subhanallah, dilihat hati yang di belakang imam pertama kali. Dia buruk, dilihat hati yang di shaf pertama. Enggak, dia buruk lagi. Shaf kedua, enggak ada yang bagus sampai shaf terakhir. Pak Ustadz bagaimana? Shaf ibu-ibu dilihat. Pokoknya yang jadi makmum dilihat. Kalau sudah nggak ada yang bagus, dilihat model jamaahnya tersebut. Kalau dia pas cara berjamaahnya, diterima semua sholatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung orang. Pak Ustadz, saya ini masih rusak hati saya, sholat berjamaah pasti diterima sudah. Kalau kita sholat sendirian, belum tentu karena hati kita ini kotor. Jadi kalau kita merasa bersih hati itu, kalau orang sholat di rumah itu merasa bersih hatinya. Tapi kalau kita sholat di masjid, jaga hati kita ini, kita tahu hati kita rusak, diterima pasti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu hati kita rusak, sholat ke masjid 5 waktu. Ada seorang pada zaman dulu, ini kisah kemarin pernah diangkat sama saya punya adik, kisah ini, dan kami pernah dengar ini kisah dari guru-guru kami zaman dulu. Kisah ini yaitu tentang seorang yang melihat ada seseorang yang menyembah pepohonan yang besar. Ada pohon sangat besar. Disembah pohon itu karena pohon ini mengandung yaitu kekuatan, kata masyarakat di sana. Maka disembah sama mereka. Datanglah seorang pemuda ngelihat malam-malam banyak orang sujud di pohon itu. Oh, ini enggak bagus, ini enggak benar, nih syirik. Besok saya mau potong nih pohon. Maka berangkat nih pemuda mau potong pohon tersebut, dicegat sama iblis. Iblis yang ada di dalam pohon yang tempat orang nyembah itu. Hei pemuda, engkau mau kemana? Saya mau potong tuh pohon. Kenapa engkau potong? Itu ganggu hubungan orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka syirik kepada Allah Subhanahu. Jangan engkau potong dia. Karena saya tinggal di sana. Orang nyembah-nyembah saya. Kata si iblis ini. Saya tetap mau potong karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau mau potong dia dulu, lawan saya kelahi dulu. Lawan saya dulu. Maka kelahi antara pemuda tadi dengan iblis tersebut. Bentuknya jin, berubah bentuk jadi seperti manusia. Subhanallah, si manusia pemuda ini dapat mengalahkan syaitan atau iblis tersebut. Maka kata iblis ini mengatakan, sudah pulang. Saya akan kasih engkau sesuatu yang besar. Saya akan kasih, jangan potong. Apa yang engkau kasih saya nanti? Nanti engkau lihat sudah di atas bawah sejadah engkau sholat saja. Biarkan sudah mereka ini, biarkan mereka sujud kepadaku, tapi mereka tetap ibadah kepada Tuhan engkau. Engkau sholat saja, enggak apa-apa, enggak sujud di atas pohon ini, enggak usah sujud di pohon. Engkau ibadah, nanti buka di bawah apa? Sejadah, nanti saya kasih hadiah di sana. Subhanallah, hari pertama dia sholat, dia buka di bawah sejadah ada uang. Masya Allah. Dianterin sama siapa? Iblis. Iblis dan jin ini bisa memindahkan sesuatu dari sini menuju sini. Dia bisa itu. Dari sini menuju sini. Dia bisa itu. Jin. Bapak di sini pergi ke tempat lain tuh bisa dia jin.
Jin itu bisa dia. Dari mana dalilnya? Di Al-Quran. Ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada jin Ifrit. Jin Ifrit mengatakan apa? Saya yang akan memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Di mana kerajaannya? Di Yaman, daerah Son'a. Kerajaannya. Sedangkan Nabi Sulaiman berada di Syam, Palestina pada waktu tersebut. Mau dipindahkan, beda negara jauh. Saya. Berapa waktu yang kau berikan? Qabla an taquma mim maqamik katanya. Sebelum engkau bangun daripada tempat duduk engkau. Kan itu katanya siapa? Jin Ifrit di dalam Al-Quran. Bisa dia memindahkan dengan waktu sekejap. Misal, Mas Gian, ting, pindah ke sana. Bisa? Bisa. Jelas apa tidak ini? Tapi ada yang lebih kuat daripada jin. Siapa itu? Kekasih Allah, yaitu manusia. Disebut namanya kekasih Allah. Tiba-tiba bangunlah orang soleh di depannya Nabi Sulaiman. Apa katanya orang soleh tersebut? Wahai Nabi Sulaiman, biarkan saya yang mindahkan kerajaan Ratu Balqis. Berapa engkau berikan saya waktu? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata orang soleh ini mengatakan? Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau berkedip mata engkau. Jelas? Sebelum berkedip mata. Kalau jin Ifrit mengatakan itu waktu yang paling cepat, itu rajanya jin. Dia bisa memindahkan sebelum dia bangun, Nabi Sulaiman sudah pindah. Tapi orang saleh mengatakan apa? Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Di Al-Quran dikatakan surah An-Naml. Sebelum kau kedipkan mata udah datang dia. Yang dipilih sama Nabi Sulaiman siapa? Jin apa manusia? Manusia yang dipilih. Makanya kita dengar banyak orang-orang soleh zaman dulu, bahkan Imam Nawawi sering kita lihat dia sering di manakib beliau ini sering tawaf di Ka'bah. Padahal rumahnya jauh. Banyak cerita-cerita orang dulu, bahkan mungkin yang dikubur di Karangpanas, siapa namanya? Tuan Guru siapa? Tretetet. Jelas? Kadang dia di Lombok Timur, kadang dia di Lombok Tengah, kadang tiba-tiba ke sini. Yuk angkot sulit zaman dulu. Jelas? Itu masalah tentang kekasih Allah. Masalah dia tidak berlaku itu waktu sama tempat. Tidak bisa dikaji, itu tergantung hubungan sama Allah. Jangan kita kira orang langsung, oh dia pakai jin ini Pak Ustadz. Enggak, bukan dia masalah pakai jin ini. Jin itu dia beda sama tentang sesuatu tersebut. Jelas apa tidak ini? Maka pulanglah dia orang ini. Ibadah lagi dia, hari kedua dia buka sejadahnya, ada duit. Subhanallah, ada duit ini lagi. Hari ketiga dia buka sejadahnya, ada duit lagi. Masya Allah, kata dia ini. Besok semakin rajin dia sholat, semakin sering dia sholat sunnah. Sholat, dia buka hari keempat, nggak ada duit. Nggak ada apa? Duit. Kesal dia ambil kapaknya lagi. Keluar dia daripada rumahnya. Dia mau potong apa? Mau potong pohon itu. Dia mau pergi potong apa? Pohon tersebut. Dicegat lagi sama iblis tersebut. Hei pemuda, engkau mau kemana? Saya mau potong nih pohon. Mau potong udah pohon. Kenapa engkau potong? Ini banyak orang menyembah di sana sudah. Saya mau potong. Jangan engkau potong, engkau kalahkan saya dulu kelahi. Kelahi lagi deh nih, yang berdua ini. Ternyata sekarang yang menang siapa? Iblis. Kaget manusia ini, kenapa? Kok kemarin saya menang, sekarang saya kalah? Iya, kalau yang kemarin karena niat engkau karena Allah. Tapi kalau sekarang niat engkau karena uang gak ada di bawah sejadah itu. Kalau engkau sakit hati, amarah, makanya engkau potong ini. Maka apapun itu, ketika kita mendatangi sesuatu, niat itu harus apa? Baik. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau ini tidak jadi pukul seseorang kalau dia lagi marah. Gak mau dia pukul orang kalau lagi apa? Amarah. Pada saat tersebut dia harus niat karena Allah. Kita pukul anak kita pun untuk mendidik tuh, tangannya itu guru, seorang ustadz atau seorang apa, misal anaknya mau beri hukuman sesuatu karena dia melanggar, karena dia tidak sholat, sebelum kita pukul tuh niat bagus-bagus, semoga dia jadi anak soleh. Pukul. Jelas? Jangan langsung main pukul saja. Banyak orang tua main mukul saja sehingga anaknya tidak berubah, karena pukulannya gara-gara sakit hati, lisannya tidak diikuti.
tidak didengar. Pukul anak itu dengan niat yang baik. Guru ngaji pun, berapa banyak guru ngaji dulu mukul itu niatnya bagus. Jadi pinter ngaji anak-anak. Sekarang dia pukul-pukul enggak jadi. Tapi jangan pukul terlalu sering mukul. Mukul itu diperbolehkan kalau ada kalonya nih. Ada kalonya. Pertama tidak membekas dan tidak mematahkan. Yang selanjutnya kalau dia melanggar kewajiban. Kalau dia melanggar kewajiban seperti itu. Silakan terus. Yang dilihat sama Allah apa? Hati kita. Nah itu Bapak Ibu, pentingnya bagaimana hati ini. Begitu kita sholat, baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dianjurkan membacanya tersebut. Lalu kita menghadirkan niat, ya Allah, terimalah sholat saya ini. Mungkin ini sholat saya terakhir, terima sholat saya ini. Khusyukkan saya, baru takbir. Allahu Akbar. Jelas Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang khusyuk sholatnya. Terus. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Lihat nih Bapak Ibu, pekerjaannya sama, amalnya sama, tapi ada yang dapat pahala, ada yang enggak dapat pahala. Salatnya sama-sama ba'diyah, salatnya sama-sama tahajud, ngajinya sama-sama 30 juz, mondoknya sama-sama bagus, belajarnya gurunya sama-sama. Jelas? Ada yang dapat pahala, ada yang enggak dapat pahala. Lihat nih, ada orang yang beramal pada zaman Rasul, mereka ini berjuang di jalan Allah. Tapi ada niat-niat mereka berbeda. Yang membedakan itu apa? Niat. Seperti apa? Seperti orang masuk masjid, Bapak Ibu. Ketika yang satu masuk masjid, yang satu duduk, yang satu juga duduk. Tapi yang satu dapat pahala, yang satu enggak dapat pahala. Padahal dua-duanya nunggu pesanan. Dia mampir salah satu masjid, nunggu zuhur nih, jam 10 taruh HP-nya nih. Tunggu pemanggil. Sekalian saya mau istirahat dah di masjid ini, dia matikan lu sebentar. Prek. Yang satu juga matikan. Sama-sama ini. Kerjaannya sama, mobilnya sama, mereknya juga sama. Ngopi juga di sana karena masjidnya disediakan kopi. Duduklah dia ngobrol dikit sekalian istirahat. Subhanallah. Dari dua ini ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Yang satu karena dia sering ngaji, dia nunggu sekalian niat iktikaf. Yang satu nunggu aja, tapi dia tidak niat iktikaf. Makanya begitu masuk masjid kita, masjid sini, masjid apa namanya tadi? Apa? Al-Amin. Begitu kita masuk masjid Al-Amin ini, baru masuk kaki kanan, langsung duduk, berdiri sebentar. Harus ada berhentinya bentar. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Baru jalan lagi. Saya niat apa? Iktikaf karena Allah Ta'ala. Jadi yang belum iktikaf, niat iktikaf sekarang. Terus dari Sayyiduna Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang seseorang yang berperang karena berani, sifatnya yang pemberani. Karena berani. Dia berani. Ada sebagian orang memang nunggu peperangan tuh. Ada sebagian anak muda karena dia rajin fitness, udah besar badannya, dia tunggu orang yang nantang dia. Dia memang nunggu, dia cari itu yang begitu. Dia tunggu orang yang gituin matanya, dia cari memang itu. Ada sebagian anak muda seperti itu, dia tunggu itu. Tapi dia tidak rajin ibadah, dia tunggu orang yang menantang dia. Sebagian orang yang belajar silat, dia tunggu orang yang mau cari nantang dia. Syaja'ah karena keberanian dia. Mana nih orang? Nah kebetulan momennya, nah dia yang paling depan. Dia yang paling depan karena dia jago silat, karena syaja'ah pemberani. Terus seseorang yang berperang karena berani, seseorang yang berperang karena fanatisme kebangsaan. Fanatisme karena organisasi. Dia bukan karena berani, karena diinjak-injak organisasinya. Karena
diinjak-injak yaitu ormasnya, karena diinjak-injak partainya, karena diejek-ejek yaitu sesuatu yang ada yang dia ikuti di sana. Dia bukan orang kuat, justru dia orang lemah. Cuma karena disenggol sedikit sesuatu partainya tersebut, oh enggak, dia harus maju nih. Jelas? Majulah dia. Ingat Bapak Ibu, jangan gara-gara beda pilihan terus putus silaturahmi. Jelas? Yang enak yang duduk di atas. Yang enak yang duduk di atas. Kita ribut sama tetangga gara-gara beda pilihan. Jelas? Yang enak yang duduk di atas. Kita ribut sama tetangga, jangan gitu. Jangan beda-beda pilihan terus saling putus silaturahmi, buat kelompok-kelompok, jangan seperti itu. Oh ini enggak, saya partai saya ini partai ini partai. Jangan enggak tegur terus enggak usah enggak teguran seperti itu. Beda. Saya ini beda pemain bola saya sekarang Pak Ustadz, ini saya pilih ini, pilih ini. Sampai saling caci memaki. Boleh kita ngefan suka sama pemain bola atau siapa, jangan pertama taruhan. Nah kan ini sekarang musim Piala Dunia nih. Jelas? Yang pertama tidak boleh taruhan. Orang zaman sekarang banyak taruhan. Yang kedua, jangan saling mencaci. Kadang-kadang orang temannya dia tahu pilih ini, temannya pilih ini, dia buat status saling ejek. Saling ejek, menghina yang lain, seperti itu. Terus itu yang buat dia kelahi. Dia buat kelahi. Terus dan seseorang yang berperang karena riya, berperang karena riya. Apa itu riya? Beramal karena orang lain dan meninggalkan amal karena orang lain. Jelas? Itu riya. Lihat ini Pak, ada orang mau ke masjid. Dia mau ke masjid. Sudah mau ke masjid ini. Begitu mau ke masjid, ya Allah nanti saya dibilang sok suci, sok alim. Gak jadi sudah saya ke masjid. Riya juga. Karena kita meninggalkan amal karena orang lain. Mengerjakan amal dan meninggalkan amal karena orang lain itu riya. Tetapi kata Imam Syafi'i, ketika orang beramal pasti tidak ikhlas. Tapi jangan kau tinggalkan. Jangan tinggalkan. Lambat laun kata Imam Syafi'i, niat engkau akan diperbaiki sama Allah. Berarti yang lebih buruk itu meninggalkan amal karena orang lain. Itu yang lebih bahaya. Kita begitu kita ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ngaji. Tiba-tiba datang si fulan, nanti dia tahu saya ngaji rajin. Ini riya. Jelas? Apakah kita berbuat kemungkaran maka kita malu? Harusnya kita tampakkan sesuatu. Jangan tinggalkan amal kebaikan tersebut. Karena amal kebaikan tuh dia ditampakkan tuh semakin bagus. Dan amal kejelekan tuh ciri-cirinya orang ditahu itu nggak senang. Jelas? Nggak senang ditahu. Makanya orang malu berbuat keburukan. Tapi yang lebih bahaya berbuat keburukan terang-terangan. Terus? Manakah di antara niat tersebut yang termasuk jihad di jalan Allah? Nah pertanyaannya, ya Rasulullah, ada orang yang pemberani, ada yang bela ininya, bela ormasnya, ada orang yang karena riya. Mana yang dapat pahala? Sama-sama perang ini, masuk di dalam medan perang. Karena kenapa? Di dalam peperangan tuh ada orang niat yaitu karena keberanian dia. Ada orang karena riya, ikut-ikutan sudah ini, saya mau ikut-ikutan nih. Jelas supaya saya ditahu, ngelempar lari dia. Jelas yang penting ditahu, atau mau dapat jabatan supaya dibilang pahlawan, seperti itu. Mana yang dapat fisabilillah. Apa fisabilillah ini balasannya langsung sorga? Apakah langsung dikasih tiga-tiganya sorga? Dengan dia kita lihat berperang langsung dikasih tiga-tiganya sorga? Tidak, belum tentu. Terus Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah sebagai kalimat yang paling tinggi, maka dia berjihad jalan Allah. Siapapun orang yang membela kalimatnya Allah, agamanya Allah, maka dialah orang yang dapat fisabilillah. Tapi syaratnya melawan orang yaitu musuhnya tersebut orang-orang kafir. Misal sama-sama muslim, saya mau bela kalimat Allah, sama-sama muslim. Meninggal satu, apakah dibilang jihad? Dua-duanya masuk neraka, yang dibunuh sama yang membunuh. Jelas? Tidak ada ceritanya orang Islam kelahi dengan orang Islam terus salah satunya masuk surga. Jelas?
Dalam peperangan muslim sama muslim. Ini masalah di dalam peperangan. Nah, orang yang membela kalimat Allah tidak mungkin musuhnya adalah muslim. Tidak mungkin musuhnya apa? Muslim pada saat tersebut. Jelas apa tidak ini? Nah, nanti kalau kita dibawakan kisah-kisah sahabat, bagaimana kalau perangnya sahabat dengan sahabat yang lain. Jangan komentar tentang masalah sahabat. Nanti kita dibawakan sejarah nanti tentang ceritanya sahabat melawan sahabat. Ada kisahnya sahabat melawan sahabat. Ingat, kalau berbicara tentang sahabat, sendalnya sahabat harus kita taruh di atas kepala kita. Kita dianjurkan diam, tidak boleh komentar tentang apa? Sahabat, karena mereka sudah di radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka sudah diridhoi sama Allah Subhanahu. Tapi kita yang belum ada sertifikat masuk surga, tidak boleh muslim melawan apa? Muslim. Kita harus jaga muslim, saudara muslim kita, kehormatan saudara muslim kita. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Karena sudah azan, dipersilakan dulu kepada Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan, dipersilakan. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu. Ya Rabbana a'tarafna bi annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخسان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عدد طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.